salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Octavianus SAG, NIM 231051152, mahasiswa PPG Guru Agama Katolik Angkatan Pertama tahun 2023, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Tempat tugas SMA Negeri 4 Muaratewe, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek mengajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik pemanfaatan botol bekas untuk mengurangi sampah plastik, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan bergotong royong untuk siswa PASE kelas 10. Selamat pagi semua. Ya, bagaimana kabar hari ini? Ya, syukur puji Tuhan. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada ya. Siapa? Coba Pak panggil dulu ya. Aurelio Adiatma, si Natalia. Iya, satu orang ya yang hadir karena sakit. Hari ini kita akan memulai ya kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi proyek yang diprogramkan untuk kita laksanakan semester ini itu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi topiknya adalah pemanfaatan botol bekas untuk mengurangi sampah plastik kita. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, Bapak mohon kesediaan salah seorang untuk memimpin doa. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih atas doa dari Monik. Pemanfaatan botol bekas untuk mengurangi sampah plastik. Jadi, nah sebelumnya Bapak ingin bertanya berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Apakah kalian bisa belajar dalam kelas apabila kondisinya kotor? Tidak ya? Coba salah satu siapa yang bisa jawab? Alasannya kenapa? Iya, coba. Baik, hari ini kita akan mengawali pertemuan pertama ini dengan mengenal 7 cara ya untuk menjaga lingkungan hidup supaya bersih. Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Dalam tahap pengenalan ini yang pertama diharapkan peserta didik nanti bisa memahami sekolah yang bersih dari sampah plastik. Sekolah seperti rumah kedua bagi anak-anak karena mereka telah menghabiskan waktu kurang lebih 1/3 hari di sana. Maka di sini ada beberapa tips atau cara ya bagaimana menjaga lingkungan sekolah agar tetap sehat dan bersih yang baik untuk dipraktikkan. Nah, yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Cara menjaga lingkungan sekolah tetap sehat dan bersih yang paling dasar adalah menumbuhkan kesadaran bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah sebuah keharusan. Kemudian yang ketiga, kurangi penggunaan sampah plastik. Ini bisa dilakukan misalnya dengan membawa minum dengan kemasan botol dari rumah. Jadi itulah 7 cara atau tips menjaga lingkungan sekolah supaya tetap bersih dan sehat. Sampai di sini jelas atau ada yang ingin tanyakan? Jelas ya. Ya, berikutnya ya, Bapak beri tugas ya. Tapi tugas ini dalam diskusi ya. Artinya secara berkelompok. Ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam kelompok. Yang pertama, kalian mencari penyebab mengapa lingkungan sekolah itu kotor. Kemudian yang kedua, kalian membuat poster ya, berisi ilustrasi sekolah yang bersih dan sehat. Kelompoknya sudah siap. Yang pertama kelompok Aurelio Adiatma Putra dan Imelda Indah. Kemudian kelompok 2 ada Anissa Jahra, Monika Prajini. Ini kelompok 3. Rencana mau membuat apa? Poster tentang apa?
tiga bak sampah gitu ya. Iya. Nanti ada keterangannya Pak? Ada. Misalnya sampah dan tiga. Terus ada tangan yang mengopal untuk slogannya kami sini, jaga dan rawat bumi. Orang membuang sampah pada tempatnya, jadi kami menggambar bak sampah, terus kayak bak sampah kayak ada kartun-kartun. Oh gitu ya, supaya menarik juga kan. Baik. Ya. Baik. Berikutnya waktu presentasi hasil kelompok 1 mulai. Silakan. Pagi. Jaga dan rawatlah bumi kita, serta stop membuang sampah plastik. Oke, baik. Berikutnya kelompok 2. Ayo silakan. Saya Anissa Jaha, kami menggambar bak sampah dengan animasi kartun supaya orang berbalik dengan slogan orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Oke, baik. Berikutnya yang kelompok 3. Silakan untuk Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Erik Sebastian yang bertema jagalah kebersihan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih ya atas kerjasamanya dalam diskusi. Bapak sampaikan dulu untuk pertemuan berikutnya membicarakan atau membahas tentang masalah yang bisa ditanggulangi di sekolah ya, dalam kaitannya dengan lingkungan yang sehat dan bersih, kemudian caranya bagaimana. Jadi itu ya untuk pertemuan berikutnya. Ya, hari ini kita masuk pertemuan yang kedua ya, bagian kontekstualisasi. Ya. Namun sebelumnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya peserta didik memahami sekolah yang bersih dari sampah plastik. Ya. Tujuan yang kedua, peserta didik memahami masalah lingkungan sekolah. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan permasalahan tentang kebersihan di lingkungan sekolah, Bapak ingin bertanya ya. Tahu masalah apa sih yang kira-kira bisa ditanggulangi di sekolah? Iya, silakan Orel. Iya. Menyontek saat ulangan ya. Menurut kamu bisa nggak itu diatasi? Lalu caranya bagaimana? Caranya harus rajin-rajin belajar. Oke, baik, terima kasih ya. Berikutnya Bapak ingin kalian mendiskusikan dalam menurut kalian apa masalah di lingkungan sekolah yang bisa ditanggulangi? Kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Bapak, ya, waktu diskusi sudah selesai. Berikutnya Bapak akan berikan kesempatan untuk menyampaikan. Kesempatan pertama untuk kelompok 2, ya. Oke, baik. Berikan apa? Berikutnya yang kelompok 3. Silakan. Tidak menaati aturan sekolah. Baik, terima kasih. Di sekolah ya, memang banyak ditemukan masalah-masalah ya. Seperti yang dikatakan tadi dalam kelompok ada masalah siswa ya yang sikap dan perilakunya melanggar tata tertib sekolah. Ada juga yang masalah sampah ya. Nah, namun di sini Bapak ingin nanti ya kalian fokus pada satu masalah saja ya. Misalnya ambillah tadi yang mungkin sangat sesuai dengan tema proyek yang akan kita dalami tentang menanggulangi sampah plastik ya. Supaya lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat. Itu untuk pertemuan yang ketiga. Nanti kita masuk pada bagian aksi ya. Saya yakin kalian sudah mempersiapkan konsep dan alat-alat yang diperlukan. Baik, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran untuk yang pertama, peserta didik mengimplementasikan solusi dari masalah dan melakukan langkah-langkah konkret. Peserta didik menampilkan hasil aksi atas masalah dan solusi yang telah mereka tetapkan dalam kelompok diskusi. Saatnya bagian aksi ya, Bapak akan beri waktu kurang lebih 1 jam. Baik. Rencana aksinya mau buat apa ini? Membuat tas dari tutup botol. Membuat tas dari tutup botol. Ya. Aksinya mau buat apa? Membuat nampan dari
aqua bekas ya. keranjang buah, Pak. Dari Aqua gelas. oke, baik. Berikutnya persentase ya. Silakan kelompok menyampaikan hasil aksi ya yang telah dibuat dalam waktu 1 jam tadi. Saya yakin sudah selesai karena telah dipersiapkan sebelumnya ya. Kesempatan pertama yang kelompok 2, silakan untuk Selamat siang teman-teman. siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil buah-buahan. Baik, luar biasa ya. Berikutnya kelompok 1 ya. Silakan untuk kami yang dibuat dari botol bekas. Ini contohnya. Juga bisa digunakan untuk kita keluar atau jalan-jalan serta menjadi motif bagi yang cewek-cewek ya. Oke. Dan dari kami terima kasih. Oke, baik. Ya, berikutnya kelompok 3 ya. Silakan. Kerja kami tentang cara menanggulangi sampah plastik. Nah, ini dia dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil aksi. Untuk berikutnya nanti ya, kalian untuk memikirkan atau menentukan kira-kira apa dampak positif dan negatif dari tindakan aksi yang telah kalian buat. Nah, untuk hari ini cukup hari ini adalah pertemuan terakhir untuk proyek kita ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pertemuan ini, peserta didik mengevaluasi dan mempertimbangkan dampak dan risiko dari solusi yang diterapkan terhadap diri dan lingkungan sekolah dalam berbagai perspektif ya. Jadi kalian masuk dalam diskusi ya. Dari tindakan aksi yang sudah kalian buat itu, tolong tentukan apa kelebihan dan kekurangannya. Ya, silakan memulai. Berikutnya Bapak beri kesempatan untuk masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi dalam bentuk pengungkapan ya, atau analisis terhadap kekurangan dan kelebihan tindakan aksi yang telah dibuat. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan. Iya, terima kasih. Oke, berikutnya yang kelompok 3, silakan. Menurut hasil diskusi kami yaitu kekurangan dari hasil yang mengeluarkan effort yang besar untuk membuat hasil kerja kami. Itu terima kasih. Baik. Ya, berikutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan kami tidak mengeluarkan biaya yang dari kelompok kami. Oke, baik. Baik, terima kasih ya atas kerjasama dari masing-masing kelompok dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ya. Jadi dalam bentuk aksi masing-masing kelompok telah menyampaikan hasil. Ada yang pemanfaatan tutup botol dari botol bekas untuk mengurangi sampah plastik. Ada yang menggunakan gelas aqua bekas ya untuk membuat nampan dan keranjang buah. Jadi ini merupakan tindakan aksi yang bagus dan luar biasa ya. Maka sebagai tindak lanjutnya nanti hasil tindakan aksi ini akan ditampilkan ya di Pasaraya Project. Mengucapkan terima kasih atas kerjasama kalian ya. Berikutnya untuk mengakhiri pertemuan ini, mohon kesediaan salah seorang membawa kita dalam doa penutup. Dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, Tuhan demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Selamat sore. Ya.